Mazmur tanggapan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kurusapkan dalam hati. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bengi ini masih suka ketawa-ketawa kan? Jadi kalau nyanyi itu coba suaramu tuh dibunyikan ya. Suaramu kan keras kan? Nah, jadi kalau kita di tempat ini belajar untuk beriman, kita sudah beriman, tetapi kita kurang beriman. Kita kurang berbela rasa. Jadi kalau di gereja Katolik itu, liturginya itu adalah liturgi hidup. Ya, menjawab. Salah tidak masalah. Sumbang suara tidak masalah. Yang penting kita bernyanyi, menjawab. Jawabannya sudah jelas. Ya. Itulah dia liturgi Katolik. Bukan liturgi yang membosankan, tapi liturgi yang menyukakan hati, menggembirakan. Ya, misa-misa pada hari Minggu ya paling lama 1,5 jam. Ya, ada yang hanya 1 jam. Lebih lama ya pembagian komuni dan pengumuman. Karena jumlah umatnya banyak. Ya, karena sudah tertata, terpola. Nah itu. Jadi paham ya? Jadi jangan sampai sebagai orang Katolik tidak mau bernyanyi. Bahkan bukunya ini, Mada Bakti ini dibukukan supaya kita tidak ngarang-ngarang nyanyinya. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan dalam pengantar, Musa mendapat panggilan Allah. Ya. Kalian mendapat panggilan Allah enggak? Si Bengihi malah lihat kiri, lihat kanan. Sepintik. Bengihi lagi katanya di belakang. Maka dia ketawa. Ya, Roma. Ya kan?
Karena Sepintik dan Bengihi itu tidak jauh sebenarnya. Kampung. Namamu siapa? Bara. Parel. Parel Sepintik. Loh. Ini Roma Bengihi. Biar dikenal di sini. Ya Roma. Ya kan? Roma Nimpa nanti susah. Ya kampungnya Nimpa namanya. Hah? Nimpa bahasa Indonesia ya Nimpa Nindi bukan namanya. Nama lainnya Bengihi. Kalau ini Sepintik. Apa desamu? Dayung. Sidai. Kebetulan kepala desanya masih perempuan nih. Dan siapa? Suaminya. Karena masih sepupu saya tuh. Sepupu 2 kali. Iyalah. Anaknya kan tentara. Ponakan saya. Kan saya tahu. Mau gimana lagi? Nah, inilah generasi muda karena tidak tertata. Disuruh sekolah, enggak mau sekolah. Kelas berapa kamu? Kelas 9. Tamat ya? Enggak. Langsung tertangkap gitu ya. Di sini udah ambil paket B. Ambillah, beritahu. Bilang Pak Aris. Kan udah mau tahun ajaran baru. Kamu berapa tahun? 10 bulan. Nah, harusnya ambil lah. Sebenarnya bisa kamu, karena kan kamu kelas 9. Bisa ujian sebenarnya itu. Nggak lapor. Siapa yang udah ngambil paket A? Coba angkat tangan. Oh, belum? Yang paket B, yang sudah berjalan. Kamu paket B? Paket A? Udah ujian? Oh, kamu nggak tamat SD ya waktu itu? Loh, kenapa kamu ngambil paket A? Paket B kali. Paket A, SD, paket B, SMP. Oh, kamu ngulang SD? Enggak dikasih. Kok pantas lah disuruh ngulang paket A? Kapan ujiannya? Enggak, maksudnya kamu kan udah enggak mau dipotongkan sama orang tuamu. Memang lah kakakmu. Kamu apa? Nanti lapor ke Pak Aris. Pak Aris kan? Pak Aris mau ikut paket B, saya kan kelas 9. Coba yang kelas 9 coba angkat tangan, mana? Kelas 8? Itu paket B. Apalagi kamu, Roma. Sampai dah berapa tahun nanti ke sini? Bisa sampai paket C kamu. Ya. Roma sampai paket C. Keluar nanti kuliah. Kalau 8 tahun kan kamu berarti 3 tahun. Paket C. Yang lain? Enggak ngambil? Paket C. Kamu? Kamu enggak tamat SD kan? Lah, sama dengan dia kejadiannya. Udah kemarin kamu nih katanya belum baptis, habis itu udah baptis. Yang mana yang betul? Sebenarnya yang udah baptis berapa orang sebenarnya? Tapi nyambut pula. Sekarang udah nak nyambut lagi kan? Enggak, maksudnya Pak hari Senin tuh enggak ada yang. Oh, berarti betul belum baptis. Kamu belum kan? Tuh 2. Kan ada 3 kemarin belum baptis. Hah? Oh, belum. Roma. Ya. Rutin Roma nih. Mantap. Berapa orang belum baptis? Yang kan udah belajar dengan Pak Willy kan kemarin? Mana? Berapa orang? Coba. 4. Ya, nanti minggu depan karena minggu ini tidak datang Pak Willy. Lapor ya. Ya. Hah? Pulang?
Lusa tuh kapan? Tanggal 18. Ya kan? Hari Jumat udah pulang. Ya saya nanya si Pak Willy lah gimana. Ya. Tapi kamu rajin ke gereja di Jelai sana. Nah, nanti lapor sana ya ke pastor. Ya. Dibaptis di sana. Kalau enggak bisa. Ya puji Tuhan lah pulang ke Jelai kan nanti. Ya kan? Berarti Jelai sini sekitar 15 jam lah ya. Itu kalau lewat ini kali, lewat Aeropas 15. Enggak ada jalur terdekat, enggak ada. Hah? Tetap lewat situ. Lewat Teluk Batang. Lewat Tanjung. Oh, dari Tanjungnya. Berarti enggak lewat Marau. Lewat Tanjung itu ya. Karena Tanjung kan sana sini. Oh gitu. Kalau Marau kan jalannya bagus. Cuman dia jalan tanah. Masih yang agak jelek ya dari Tanjung ke Kembang Titi. Hah? Kan? Mana kemarin belum rusak lagi. Kemarin udah bagus. Dia kan ini. Yang bagus malah Tanjung ke Marau ke Aeropas. Waktu itu Marau Aeropas jelek, sekarang udah bagus. Jalan tanah. Ya, jadi Musa ini mendengarkan suara Allah. Jadi Musa diperintahkan Allah untuk membuka kasutnya. Padahal Musa udah membunuh orang ya. Membunuh orang tidak sengaja juga membunuh. Awalnya Musa ingin membela bangsanya Israel karena kulit bangsanya dan kulit bangsa Mesir itu berbeda, ketahuan. Lalu justru bangsanya sendiri tidak menghargai pembelaan Musa. Akhirnya karena Musa membunuh orang Mesir, Musa ya mau dibunuh oleh Firaun. Padahal Musa ini diangkat oleh putri Firaun. Musa itu artinya ditarik dari air, maka namanya Musa atau Moses. Lalu akhirnya Musa melarikan diri, ya, lalu berjumpa dengan Iman Yitro, orang Midian. Orang Midian itu, ya, itu masih keturunan Abraham, tapi dari, ya, istri ketiga Abraham, Ketura. Ya. Maka mereka seleluhur. Nah, di situ akhirnya Musa itu bekerja dengan Iman Yitro dan akhirnya kawin dengan anak Iman Yitro itu. Nah, dia mengembalakan domba dambi, ya, domba, kambing, lembu. Nah, lalu tiba-tiba dia melihat api. Lalu dia menyimpang dari jalan yang harusnya dia mau ke arah lain, lalu dia menyimpang ke jalan yang lurus itu dan bertemu dengan Tuhan. Nah, waktu dia mau masuk ke tempat kudus Tuhan itu, ya, kakinya, ya, alas kasutnya itu atau sendalnya, ya, sepatu sendal lah, itu harus dibuka. Sebenarnya itu adalah di mana Allah memberikan pengampunan dosa kepada Musa. Dalam artian, ya, mengembalikan Musa menjadi Musa yang lahiriah suci kembali. Karena Musa sudah membunuh orang, apapun alasannya. Sehingga dengan membuka tali kasut itu lambang kesetiaan Musa. Lalu Musa tidak mau melihat Allah karena takut tadi. Mengapa dia takut? Karena dia berbuat dosa. Tetapi Allah tetap memilihnya karena Allah lah yang menghapus dosa Musa. Dengan dia bisa melihat api dari itu. Api yang menyala. Dan ada perintah yang diberikan kepada Musa. Sekarang seruan Israel sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka.
Jadi penindasan yang dilakukan bangsa Mesir kepada umat pilihan Allah itu dilihat oleh Allah. Awalnya bangsa Israel atau anak Yakub, anak cucu Yakub itu pindah ke Mesir karena terjadinya kekeringan dan kelaparan. Karena Yusuf waktu itu menjadi pembesar di sana, perdana menteri, ya. Jadi dia itu memiliki jabatan yang tinggi sehingga ya, ayah keluarga-keluarganya itu disuruh tinggal di Mesir dan beranak pinak beratusan tahun, tapi akhirnya mereka karena ada Firaun yang berbeda lagi. Firaun itu bukan nama orang ya. Firaun itu nama gelar. Paham ya? Jadi kalau misalnya Kaisar, Romawi itu Kaisar. Kalau di ini Sultan. Jadi Firaun itu adalah nama pemimpin Mesir. Kalau di Indonesia kan pemimpin Indonesia presiden. Ya. Kalau di Malaysia perdana menteri. Nah, seperti itulah. Nah, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi perintah Tuhan itu adalah keluar dari Mesir. Ya. Perintah Tuhan kepada kalian apa? Keluar dari kejahatan kalian itu. Maka kalian dihajar dan diajar di tempat itu. Kalian ditarik Tuhan. Sama seperti Musa, diselamatkan Tuhan melalui ya, jalan keselamatan yang harus dilalui Musa apa? Dia dihanyutkan supaya dia tidak dibunuh. Lalu kakaknya Maryam itu melihat hanyut. Lalu putri Firaun itu melihat ada bayi orang Ibrani, diangkatnya menjadi anak. Ya. Nah itu, maka Musa itu ditarik dari air. Jadi penyelamatan rencana Allah kepada Musa itu adalah rencana yang luhur, bahwa dia akan menjadi nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sama seperti kalian ditarik Tuhan supaya tidak berlaku jahat. Entah kejahatan apalah yang kalian lakukan kalau tidak ditarik Tuhan. Bisa lebih parah. Ya. Awalnya mencuri, merampok, lama-lama bisa membunuh, memperkosa. Tetapi Tuhan tuh sayang dengan kalian. Tuhan cinta dengan kalian. Ditangkaplah kalian. Itu cara Tuhan menghajar. Menghajar dengan cinta kasih. Walaupun prosesnya mungkin ya penangkapan kalian ada mungkin yang dengan paksa. Itu disadari. Ya. Jangan pikir lalu kalian ditangkap ini orang tua kalian salah, tidak bela anaknya, ya, atau keluarga kalian juga tidak bela. Ya kalian harus menanggung resiko, karena mereka juga manusia. Sebenarnya yang paling tertekan batinnya, mentalnya itu adalah siapa? Orang tua ya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya ke sini. Siapa sih? Ya. Tapi itu tadi, karena kalian tersesat, ya maka perlu ditarik oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Itu pahami itu. Kalau kalian tidak sadari, ya, apalagi seusia kalian 15, 16, 17 ini kalian tidak sadari, itu berbahaya sekali. Jadi Tuhan itu menarik orang muda supaya bertindak bijaksana. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Nah ini kan, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Jadi kalian datang ke sini untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Pagi doa Bapa kami Salam Maria, ya. Memang kita belum terlatih doa spontan, tapi doa Bapa kami Salam Maria, kemuliaan, ya. Apa susahnya? Kan bangun tidur sebentar ya. Tidak sampai 2 menit doa Bapa kami Salam Maria, kemuliaan, kan. Kalau ditambah doa spontan silakan. Berilah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tidur juga jam 9, kan. Apa sih susahnya? Makan juga. Doa kamu yang itu. Ya enggak apa-apa, itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kok. Bapa kami, doa yang paling mulia diajarkan Tuhan sendiri, kan. Ya doa lah. Mari kita doa makan, ya doa Bapa kami. Kan belum terbiasa doa spontan. Ya pelan-pelan nanti belajarnya. 3 doa itu luar biasa tuh. Doa Bapa kami Salam Maria, kemuliaan. Jadi itu puji dan sembah. Ya. Selain doa-doa ya yang dianjurkan, misalnya doa Angelus, ya. Jam 6, jam 12, jam 6 sore. Nih tolong kalian, ya. Apalagi si sepintik, ya kan? Pintik nih kalau enggak megang, siapa nama? Palen. Ini Palen. Kayaknya satu tempat tidur ya? Oh jauh. Nggak enak kalau dia nggak megang kamu kayaknya. Nanti ngerangkul, ya kan? Itu tadi gejala bahwa dia butuh kasih sayang. Kamu anak bungsu? Kedua. Berapa bersaudara? 4. Anak tengah. Kurang kasih sayang. Nah, disinilah kalian membagikan kasih sayang dengan cara-cara yang normal, bukan cara tidak normal. Paham? Kalau satu jadi laki, satu jadi perempuan pula. Ya kita kan tidak tahu. Siapa yang membetengi supaya kalian menjadi normal di sini? Ya kalian lah di kamar. Jangan sampai terjadi namanya percabulan, hubungan seks sejenis. Itu namanya udah jatuh di tempat tangga, kena paku, kena cat, tangganya nimpa kepala. Makin berat lah sesatnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, begitu cara Tuhan itu untuk menarik kita kembali kepadanya dengan keunikan-keunikan yang terjadi. Jadi Musa tuh udah melihat, wah ini pekerjaan berat ini, berat. Sama seperti kalian nanti keluar dari tempat ini, berat sekali untuk meyakinkan. Jangan kan meyakinkan orang lain, meyakinkan bapak, mama, saudara pun berat. Tapi itu harus dijalani, ya. Anggaplah itu sebagai cambuk. Kalian akan tidak dipercaya orang, ya. Selalu dianggap tersangka. Kalau mau marah, kalian bodoh-bodoh lah. Ngapain kan? Kalau kerja dengan orang, hilang barang orang, kalian yang kena, ya kan? Kalian kan mudah dituduh nanti. Kalian mau bela bagaimana? Mau potong leher pun percuma. Makanya saya katakan setelah keluar dari sini jadi petani, aman kalian, ya kan? Mengapa aman? Tidak perlu SKCK, ya. Belajar bertani, berternak, ya. Karena kalian kerja sendiri situ. Itu pun masih nanti kalau buah pisang orang hilang, kalian lagi yang dituduh. Ya, berdoa saja. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dengan berdoa. Berdoa. Ya, jadi petani. Siapa bilang jadi petani itu tidak kaya, tidak sejahtera? Ya. Nanam bambu, kamu jual rebung saja, itu makanan yang paling banyak dimakan oleh orang Kalbar, kan? Kalau nanam sawit, semua orang nanam sawit. Perlu dipupuk, nunggunya 4-5 tahun buah pasir. Belum lagi nanti
sawit mau dicuri, lalu dicuri, kamu ngelapor, kamu kan pencuri, wajarlah sawit mau dicuri, hukum karma katanya, sakit hati kan. Nah, ya risiko kan, mau apa? Kamu hanya berkeluh kesah dengan Tuhan kan, sama seperti Musa nih, tidak layaklah aku Tuhan, aku udah bunuh orang, ya kan, nanti aku ke sana habis nanti itu, kan hukumannya belum selesai. Tapi Allah meyakinkan dia apa? Ya, Tuhan bersabda, bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Berkat diberikan Tuhan kepada kita, penyertaan Tuhan yang harus kita minta lagi. Kita dibaptis itu, kita menjadi putra putri Allah, diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tetapi kalau kita berbuat jahat, menjadi kutuk bagi sesama. Kalau menjadi kutuk, kita akan dibenci, dihindari orang. Tapi kalau kita menjadi berkat, kita akan memberikan ya, kelimpahan, damai sejahtera kepada orang. Lalu penyertaan Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Berdoa, tanda salib, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Terus. Nanti kalian jadi petani, berdoa. Bukan pakai jimat atau pakai bacaan lain. Ya. Jadi itu ya. Boleh kalian paket A, paket B, paket C. Tapi tetap kalau kalian bekerja dengan orang, bukan pesimis. Orang akan menuduh dan kalian apa? Tertuduh. Bisa dua, kalian bisa mengampuni atau tidak mengampuni. Ujung-ujungnya apa? Ya, banyak kejadian bos dibunuh oleh anak buahnya. Karena apa tadi? Ya kan? Merasa bos tidak adil. Itu namanya orang sudah ditolong. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga kan? Ada yang diberikan uang sama bosnya, anak gadis bosnya yang diperkosa. Nah ini, itu akibat apa tadi? Kesesatan. Tidak mengandalkan Tuhan, padahal kita menjadi berkat. Penyertaan Tuhan ada dalam diri kita. Berikutnya apa? Tuhan melindungi. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Setiap kali kita diutus, kita dilindungi Tuhan. Perlindungan Tuhan itu adalah pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apalagi ada mau keluar nih dari jelai ini. Ngantuk. Sudah berpikir dia tentang dunia luar yang begitu keras. Berapa bulan kamu? 8 bulan. Ya. Kebebasan kamu itu bisa jadi anugerah, bisa jadi kutuk. Ada yang di sini saya tanya kawan kalian 4 kali masuk, ya kan? Bolak-balik dia. Udah 3 kali, dah ada yang 4 kali katanya. Dia dah pindah lagi ke lapas karena udah besar. Ya, karena merasa enak, ditanya enak. Ya. Ya, saya kan nanya dengan kawan saya yang penyuluh sebelah 4 kali dah. Ya, mana ada orang ngaku kan. Nah, ya kamu pun agak payah kenal kan, karena enggak sekamar. Paling berjumpa saja. Ya karena dia ada mikir, di luar sana siapa yang mau nolong dia, apalagi dia di kota. Kan? Mau kerja kebun tidak mampu, menyangkul aja tak mampu. Masih bagus kalian ini anak daerah mau nyangkul. Tapi jangan nyangkul pura-pura nyangkul. Sawit orang didodos lagi. Tiap hari 100 kilo. Anggaplah 2.000, 200.000 dapat kan? 10 kali 2 juta. Awalnya bagus niatnya mau bertani, lama-lama sawit orang didodos. Jadi pencurian sawit itu marak di daerah-daerah yang banyak kebun sawitnya. Kamu yang naas, baru nyuri sekali,
Yang nyuri udah puluhan kali, tidak kena tangkap, kamu jadi tumbal. Oh memang dia itu, kan? Maling teriak maling. Memang dia itu yang sering kali mencuri katanya. Aduh, ya? Kamu nyuri sekali. Orang yang nyuri 20, 30 kali, nimpakan kesalahan, ngomong, dia udah keluar tuh, hati-hati. Ya kan? Kalian keluar, ada sawit orang dicuri. Udah, di warung itu pasti anak itu katanya. Tangkap lagi. Kayak saya katakan hati-hati. Kamu kasus apa kemarin? Curi sawit? Berapa kali? 1 kali? Yang benar, sekali. Siapa suruh? Diri sendiri. Lihat siapa? Lihat orang. Ya. Semoga tidak bohong. Jangan sudah 10 kali bilang sekali, percuma. Tuhan tahu. Ya. Jadi itu. Wah, di warung-warung 8 bulan dah ngomong. Siapa namamu? Nanda. Randa. Randa. Dialah memang yang nyuri-nyuri ini selama ini. Senyap, tidak ada maling. Sekali kamu keluar, karena siap-siap dijadikan kambing hitam. Ya itulah dunia yang keras, dunia itu tidak adil. Lalu kamu mau gimana? Makanya ya pulang ke tempat asal itu bukan solusi sebenarnya. Ya kan? Malah menjadi sesuatu yang batu sandungan. Tapi kalau orang tua mendukung bagus. Makanya kamu harus siap menghadapi pergunjingan. Ya. Makanya datang ke sana ketemu pastor di Jelai. Siapa pastornya? Sampai sana ke pastor minta baptis. Rajin ke gereja. Itu pun sudah rajin tetap orang bilang, maling tuh. Hati-hati gitu. Nanti lonceng gereja hilang. Loh kan? Tembaga kan? Di kilo berapa tuh? Kabel ya di kilo. Lonceng gereja diempat. Dengan gongnya, kan? Lo gong gereja kan? Pakai kilo kan? Tembaga berapa 1 kilo? Kuningan berapa 1 kilo? Bayangkan. Lalu orang mau misa tidak ada gong dengan loncengnya. Lama-lama piala pastor rimbat. Loh, kalau orang, iya kan? Mada bakti dijual timbang kertas. Loh, kitab suci dijual timbang kertas kan? Jual ke pemulung yang bukan Katolik kan? Ditimbang ya kan? Kertas kilo 2.000 kan? Kitab suci misalnya di gereja ada 100, udah mau berapa kilo? Lumayan katanya. Anggaplah kalau 100 kilo berapa? Sama kayak sawit. Ya kan? Pernah jual kertas bekas? Kan? 200.000. Walaupun 2.000 tuh. Ya kan? Nggak curi sawit, curi kitab suci. Tiba-tiba mau, mana kitab suci nih? Ya. Ya Randa, semangat. Udah mau keluar. Jadi jangan jadi petani lah. Ya. Nggak perlu SKCK, yang penting kita rajin, ya kan? Setahun ini ya, setahun sampai 5 tahun orang masih curiga. Sangat curiga. Itulah kehidupan sosial kan? Hukuman di sini selesai, tapi sanksi sosialnya 5 sampai 10 tahun masih disebut. 10 sampai 15 tahun ada masalah keluarga, disebut lagi kamu. Makanya banyak orang tidak bisa terlepas dari dunia hitam, dunia kriminal karena tidak ada dukungan dari keluarga, lingkungan dan apa? Keluarga, lingkungan dan ya dari pemerintah juga. Kan kepala desa ngurus banyak gitu.
Kalau namanya orang udah bebas kan seharusnya diberikan kesempatan peluang yang sama dengan orang yang bebas juga ya. Nah, tapi tetap itu. Jadi lingkungan, ya, keluarga, lingkungan, lalu situasi di desa itu. Ya. Kalau di kota sih, ya udah keluar nyopet lagi, karena kawan udah nunggu kan. Enggak? Keluar dari tunggu, jual narkoba lagi. Mau kemana? Tidak bisa nyangkul, bekuli tak bisa. Bekuli susah kan? Kalau kalian di kampung bisa nyangkul kan? Tapi mau gimana? Rusak alam. Dulu orang bisa nyari ikan, jadi nelayan sungai. Kan kurang dah jadi nelayan sungai. Ya, ngapa kamu berlindung dengan sianol? Hah? Kedinginan, sakau. Ah udah, tidak ada obat sini. Kalau sakau kasih sabun. Iyalah, ya kan? Tapi makan sabun mati. Sabun itu dimakan racun. Kasih odol ya. Ya kan? Mau nolong apa ya kan? Kalau odol kan masuk ke mulut kan? Paling pedas saja ke lambung. Tapi ya itu tadi, sakit perut ya. Orang sakau itu kan dia megang perutnya begini, kedinginan, lihat hantu. Orang tidak lihat hantu, dia bisa lihat hantu. Hantu itu adalah pikiran, ya kan? Kalian takut, ya kan? Pura-pura dapat wangsit, padahal sakau, ya kan? Pendengaran, dapat tongkat Nabi Musa, padahal sakau, ya kan? Mulai pada ngeramal-ngeramal kawannya, padahal sakau, ya kan? Ngomong lain-lain, mulailah ngomong tahap komat kamit kan? Percaya kalian, jadi satu sel tuh percaya, oh dia sakti ilmunya dukun. Apalagi kalau bisa diangkat terbang sedikit, oh, ya kan? Mulailah kalian percaya kan? Kan gitu ya. Makanya kita harus kembali kepada Kristus. Maka dalam Mazmur, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ya, dialah yang memberikan kasih dan dia sayang kepada kita. Maka setiap hari kita harus memuji dan memuliakan namanya. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Jadi jiwa kita harus memuji. Ya, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kita harus mendidik diri kita ini. Memang malas untuk berdoa. Pagi tadi saya bangun mau misa jam 5. Dalam diri saya berkata, tunggulah ada misa setengah 6. Nah, jadi bergulat kita setiap hari. Gampanglah berdoa tuh. Tuhan tuh tidak perlu kita, jadi ada suara jahat ngomong. Tuhan tuh udah mendengar doa kita, bah. Gitu, membuat kita malas untuk berdoa. Tuhan tuh tahu, bah, kan gitu. Tuhan tuh maha pengasih, bah, maha pengampun. Nah itulah suara setan, suara iblis tadi menggoda kita. Ya, suara hawa nafsu kita. Ah, ngantuk Tuhan, Tuhan tahu. Padahal apalah susahnya berdoa. Tapi menjadi sulit. Ya, oknum itu terus menggiring kita untuk membenci Tuhan. Terus menggiring kita. Lihat tuh, kau rajin ke gereja pun sama katanya. Oh, mulai begitu. Karena otak kita tadi itu. Makanya kalau ya, narkoba itu merusak otak. Hancur otaknya. Pornografi juga merusak otak. Ya. Jadi yang dirusak tuh otak dulu. Kalau udah otak rusak, apa yang jadinya? Kalian lama-lama jadi zombie, paham ya? Minuman keras tuh merusak otak, mabuk. Padahal awalnya dia bisa juga untuk menghangatkan. Kalau minuman keras itu kan sama seperti obat. Ya obat itu kalau dimakan lebih kan jadi racun kan? Nah jadi itu. Jadi kalau otak ada dirusak, apa yang terjadi?
Mau dikhotbahi, mau diceramahi, mau diapakan, tidak dengar. Ya tak? Mana yang ngelem itu? Mana mau dengar? Sini dah bontok dah. Ya tak? Otak dah rusak aja, payah kita mau dengar kan? Belum lagi telinga kita nih congek. Susah. Jadi kesadaran itu dibangun karena mengikuti kehendak Allah, kehendak Kristus, kehendak Roh Kudus. Mau jungkir balik, mau gimana pun percuma. Mau kalian disiksa, tidak ada gunanya. Karena otaknya udah rusak. Ya enggak? Kalau orang udah sableng, gila, kalian suruh susah kan? Di kamar-kamar itu banyak yang bertingkah aneh-aneh. Ada yang suka pakai kolor aja, ada yang pakai sarungan aja, ya kan? Ada yang suka megang burungnya, ada yang suka ya ketek dikasih ke kawannya, gurau katanya, ya kan? Ada yang suka mukul kepala kawannya, ya macam-macam lah. Karena udah sableng tadi itu, akibat apa tadi? Narkoba, zat adiktif. Karena apa tadi? Ya, film porno. Karena apa tadi? Yang dimasukkan tuh bagaimana cara nyongkel rumah orang. Jadi pengetahuan yang negatif jangan masuk kan? Bagaimana cara nyopet, ya kan? Belajar ilmu kebal di situ. Harus belajar ilmu kebal nih. Nanti kalau dibacok waktu kalian ketangkap tidak mati. Ya kan? Mulai belajar buat senjata rakitan. Tidak tahu lah apa yang kalian pelajari. Bukan membaca kitab suci. Yang kalian pelajari membuat senapang rakitan, membuat pisau menjadi tajam supaya korban nanti menyerahkan uang dan sebagainya. Tidak tahu lah. Buat dodosnya hebat, ya kan? Buat motornya sekali dodos masuk ke keranjang buah sawitnya kan? Jadi waktu ditembak orang kebal kan? Ya kan? Kalau orang kebal kan, kalau dia jadi pencuri kan merasa tidak takut kan? Atau dia minum atau dia narkoba kan, merasa tidak takut. Dia pakai sabu, orang itu kecil semua kan? Halusinasi. Ya enggak? Ya. Dari Sintang nih. Dari Ketungau Tengah. Biasa orang Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, dia Ketungau Tengah. Ya kan? Lama-lama jadi setengah dia. Kasus apa kamu? Cewek? Oh. Gara-gara apa? Nonton film porno? Hah? Berapa kali? Oh, rusak otak. 5. Narkoba ya 3 bagian otak hancur. Film porno itu merusak 5 bagian otak. Jadi dia lihat celana katok orang aja udah porno dia. Lihat paha orang langsung. Udah rusak nih, udah rusak. Lihat pantat mamaknya terangsang nih. Udah rusak. Jangan kalian sepelekan ya nonton film porno tuh bahayanya ya. Ndak kalian di sini ndak anggota dewan ya kan? Yang sekolah pintar, doktor, profesor ya terpengaruh dengan film porno, apalagi kita ya? Hah? Ya kan? Rusak. Semua dianggap porno. Anjing kawin pun dianggapnya porno. Ya. Babi pun dihantam. Ketawa. Kejadian beberapa tahun ditangkap babinya. Ya. Dia lihat babi itu